Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah anak-anak, di pagi hari ini kita kembali ketemu lagi di pembelajaran online hari ini, yaitu dengan materi pembelajaran Al-Qur'an hadis tentang surat Al-Ikhlas ya. Okay, thank you very much for your attention. So you can join our class. Today we learn surah Al-Ikhlas, lesson 5. Baik anak-anak, minggu lalu kita sudah meloncat ya di bab surat Al-Lahab. Hari ini kita kembali ke surat Al-Ikhlas. Dan nanti ketika sudah selesai seluruh babnya, Pak Guru akan mereview kembali dan memberikan latihan soal, beberapa latihan soal yang kemungkinan diprediksi akan muncul pada ulangan atau ujian semester. Itu hanya prediksi saja ya. Baik, anak-anak, surat Al-Ikhlas ya, seperti yang Pak Guru sampaikan minggu lalu, ada Al-Ikhlas, ada Al-Falaq, ada Al-Lahab ya. Hari ini surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu terdiri dari 4 ayat. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Surat ini diturunkan di kota Mekah. Ingat, surat Al-Ikhlas sama dengan Al-Falaq, dengan An-Nas, turunnya juga di kota Mekah. Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah ya. Ingat, Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah. Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah. Surat Al-Ikhlas itu turunnya setelah surat An-Nas. Surat Al-Ikhlas diturunkan setelah surat An-Nas. Surat Al-Ikhlas di dalam Al-Quran termasuk surat yang ke-112 anak-anak ya. Jadi surat ke-112. Kemudian Al-Ikhlas itu di dalamnya berisi tentang penjelasan keesaan Allah. Jadi Allah itu di dalam Al-Qur'an, di maksud tafsirnya ya, di dalam sebagaimana dalam surat Al-Ikhlas ini, Allah tidak memiliki anak, tidak memiliki orang tua. Jadi dia Al-Ahad ya, tunggal satu. Baik anak-anak, jadi Pak Guru ulang, Al-Ikhlas itu terdiri dari 4 ayat, turunnya di kota Mekah. Turun setelah surat An-Nas. Di dalam Al-Quran merupakan surat yang ke-112 ya. Ingat, 112. Isi dari surat Al-Ikhlas, Al-Ikhlas sendiri artinya kemurnian keesaan Allah. Jadi isinya tentang keesaan Allah. Ya, itu deskripsi dari surat Al-Ikhlas anak-anak ya. Poin-poin penting yang harus kalian pahami dan mengerti, sehingga nanti kalian bisa menjawab soal. Baik anak-anak, ini adalah bacaan surat Al-Ikhlas. Seperti Pak Guru sampaikan bahwasanya sebelum memulai membaca Al-Quran, kita berdoa dulu kepada Allah dengan membaca ta'awuz, supaya kita tidak tergoda oleh gangguan syaitan, sehingga kita malas untuk membaca Al-Quran. Makanya kita disunahkan untuk membaca ta'awuz. Setelah itu basmalah ya. Kita baca dulu, kemudian kita baca artinya ya, baca suratnya kemudian baca terjemahan atau artinya ya. Ikuti Pak Guru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pak Guru ulang lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pak Guru ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini bacaan Al-Ikhlasnya qo ya, qaf ini ada di tenggorokan ya. Qul huwallahu ahad. Ini memantul karena dia ada qalqalah. Qul huwallahu ahad. Artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Masuk ke ayat kedua. Allahu Samad. Allahu Samad. Allahu Samad. Artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tiada pula diperanakkan. Ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Pak Guru ulang, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Ya, jadi anak-anak di ayat ini kalian bisa mengambil hikmah, mengambil pengetahuan. Allah itu sesuatu yang esa, satu. Allah tidak beranak dan tiada pula diperanakan. Allah tidak punya ayah dan ibu, tetapi Allah tunggal. Ya. Oke, baik anak-anak. Lanjut ya. Ini adalah materi terakhir tentang surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas tidak terlalu panjang, hanya 4 ayat sehingga materinya juga tidak begitu panjang anak-anak. Jadi Pak Guru pertegas kembali kepada beberapa poin ini. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat ya. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Kalau kemarin kita sudah belajar surat Al-Lahab, Al-Falaq, ya, itu ada yang terdiri dari 5 ayat. Sekarang ada yang, ya, ini surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat, ya anak-anak. Kemudian surat Al-Ikhlas itu turunnya di kota Mekah, sama seperti ayat-ayat surat-surat yang kemarin, turunnya juga di kota Mekah. Surat Al-Ikhlas turunnya setelah surat An-Nas. Ya, surat Al-Ikhlas dalam Al-Qur'an merupakan surat yang ke-112. Pak Guru pertegas kembali, ya, surat An-Nas terdiri dari 6 ayat ya, kalian ingat. An-Nas terdiri dari 6 ayat. Kemudian Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Kemudian Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Al-Lahab terdiri dari 5 ayat ya. Jadi yang paling banyak adalah surat An-Nas ya. An-Nas terdiri dari 6 ayat ya anak-anak. Hari ini cukup sekian pertemuan kita. Pak Guru juga punya kuis untuk kalian, silahkan dikerjakan. Ini juga ada di buku kalian di bagian evaluasi ya. Tapi kalian kalau tidak ada buku cukup melihat yang Pak Guru tampilkan di PowerPoint ini. Soal pertama, surat Al-Ikhlas terdiri dari berapa ayat? Nah, surat Al-Ikhlas tadi terdiri berapa? Ya, terdiri dari 4 ayat. Pertanyaan nomor 2.
Al-Ikhlas artinya apa tadi yang Pak Guru sampaikan? Ya, Al-Ikhlas itu artinya adalah keesaan, ya, keesaan Allah ya. Jadi surat Al-Ikhlas itu anak-anak diturunkannya di kota Allah, di kota Mekah ya. Surat Al-Ikhlas itu kemurnian keesaan Allah. Kemudian surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Ikhlas diturunkan setelah surah An-Nas. Surat Al-Ikhlas merupakan surat yang ke-112. Oke, silakan dikerjakan dan diisi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.